memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai Katarina Karisa, di sebelah saya ada Felicia Indra Konstantia. Saya Estelina Zevani Sikompul. saya Vinia. Dan saya Patricia Miharyanto. Dari series Black Mirror ini kami akan mengambil salah satu episode season 3, yaitu yang berjudul Nosedive. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan tentang sinopsisnya. Nah, Black Mirror series dari Nosedive ini merupakan salah satu episode dalam serial yang memiliki banyak nilai makna dan pesan yang menurut kami banyak dan bagus. Serial ini tuh disutradarai oleh Joe Wright dan ditulis oleh Rashida Jones dan Michael Scott. Dalam episode ini dia menceritakan tentang sebuah kehidupan masyarakat yang dimana sebuah penilaian itu jadi penentuan dalam kehidupan seseorang dalam berbagai segala aspek, mulai dari segala akses ke tempat media sosial ataupun ke tempat-tempat lain. Nah, film ini tuh dimulai dengan menceritakan tentang si perempuan pemeran utamanya yang bernama Lacey yang hidup dalam dunia di mana setiap interaksi dengan orang lain itu akan diberikan nilai atau rating. Jadi dia punya skala angka 1 sampai 5 yang akan menentukan penilaian dia di media sosial. Nah, Lacey ini memiliki skor dengan 4,2, tapi dia tuh punya ambisi besar mengejar target sampai ke 4,5. Itu biar agar bisa dapat membeli apartemen mahal yang dia mau. Dia pun menghubungi teman kecilnya yaitu Naomi yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu 4,8 untuk mendapatkan kesempatan besarnya dalam meningkatkan nilai sosialnya. Nah, ketika Lacey menelpon Naomi, dia memberitahukan bahwa dia akan segera menikah dengan pacarnya, sehingga dia mengundang Lacey untuk mengucapkan selamat pada acara pernikahannya. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari salah satu anggota kami, Esther, tentang sinopsis di episode Nosedive. Jadi terakhir kan Lacey itu diundang oleh Naomi ke acara pernikahannya. Namun undangan tersebut menjadi awal mula permasalahannya Lacey. Berawal dari rating Lacey yang menurun dari 4,2 sampai ke 4,183 yang menyebabkan dirinya tidak dapat memesan tiket pesawat yang masih tersedia kuotanya. Jadi tiket pesawatnya itu masih ada kuota tapi khusus untuk rating 4,2 ke atas. Dan ditambah lagi karena Lacey jadi bersikap kasar sama petugas yang ada di bandara tersebut yang akhirnya membuat Lacey itu mendapatkan hukuman berupa pengurangan skor dari 4,183 dikurangin 1, jadi dia dapat skor jadi 3,183. Akhirnya karena ratingnya cuma segitu, Lacey hanya bisa menyewa mobil tua untuk dikendarainya ke acara pernikahan Naomi teman semasa kecilnya. Masalah tersebut semakin besar ketika mobil tua tersebut tiba-tiba mogok dan tidak bisa dites kembali. Akhirnya Lacey terpaksa menumpang kendaraan Susan, seorang pengemudi truk dengan rating 1,4. Selama perjalanan ke acara pernikahan teman semasa kecilnya, Susan, salah satu supirnya, menceritakan pribadinya dulu terobsesi dengan angka ratingnya sampai suaminya meninggal karena ratingnya dianggap rendah sehingga tidak dapat melanjutkan perawatan penyakit kanker. Susan pun berkata bahwa setelah kejadian tersebut, dia mulai tidak memikirkan ratingnya lagi dan merasa hidupnya lebih bebas setelah melepaskan obsesinya pada rating. Selama perjalanan ke acara pernikahan Naomi pun menelepon Lacey tiba-tiba dan mengatakan untuk tidak datang ke acara pesta pernikahannya karena Naomi tidak mau menerima seseorang yang memiliki rating 2,6 seperti Lacey ke pernikahannya. Lacey tetap melanjutkan perjalanannya hingga sampai di acara pernikahannya Naomi. Lacey pun masuk dan diam-diam dan membacakan pidatonya. Pidato tersebut menghina Naomi dan juga Mr. Rex, jadi berisi masalah saat masa kecilnya, kasus selingkuhan dan juga sebagainya. Oleh karena itu, rating Lacey menjadi semakin menurun dengan angka di bawah 1 bintang. Jadi para tamu undangan di acara pernikahannya Naomi memberikan rating ke Lacey yang bikin rating Lacey jadi semakin drop. Akhirnya mata implannya dilepas dan Lacey pun akhirnya dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara tersebut ada tahanan lain yang berada di seberang sel Lacey. Karena merasa sudah bebas tanpa harus memikirkan rating, akhirnya Lacey dan tahanan tersebut mulai mengata-ngatai satu sama lain dengan nada bahagia. Oke, setelah mendengar sinopsis dari serial Black Mirror Nosedive, mari kita masuk ke dalam analisis serial Black Mirror Nosedive terhadap implikasi filosofis dan etis serta pengajaran transhumanisme. Beberapa dari kita pada dasarnya berusaha untuk menjadi manis dan bahagia di mata dunia, seperti
dalam serial Black Mirror Monster yang menggambarkan dunia di mana kehidupan seseorang diatur oleh tingkat berbasis aplikasi yang mungkin melakukan apa yang mereka lihat. Dalam aplikasi ini, orang menilai setiap interaksi dan skor rata-rata mempengaruhi mereka terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan status di dunia Nosedive. Nilai seseorang hanya diukur dari angka. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat modern cenderung menilai orang berdasarkan hal-hal dangkal seperti popularitas dan citra. Dibandingkan karakter dan kualitas aslinya, ini memberikan tekanan yang sangat besar pada individu untuk terlihat sempurna, yang mengakibatkan orang kehilangan kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Hubungan menjadi dangkal karena orang hanya fokus pada kesan yang mereka buat terhadap diri mereka sendiri, bukan pada hubungan yang benar-benar bermakna. Perilaku baik bukan dilakukan atas dasar keinginan mereka, melainkan untuk mencapai nilai yang lebih tinggi. Akibatnya perbuatan tersebut kehilangan nilai moral yang sebenarnya. Julia Sedgwick menemukan hal serupa dalam bukunya tentang media pribadi versus media sosial. Pertama, disebutkan bahwa keberadaan teknologi telah mengubah cara berpikir masyarakat. Misalnya, kita sudah terbiasa bereaksi terhadap hal-hal eksternal dan visual, seperti menilai buku dari samping. Kedua, media sosial dan hubungan yang terbentuk di dalamnya dapat menyebabkan krisis identitas dan kepercayaan diri. Dalam episode Nosedive dari series Black Mirror ini, implikasi filosofis yang ada yaitu adalah manusia bergantung pada teknologi yang ada. Episode tersebut menunjukkan bahwa masyarakat bergantung dan seolah-olah dikendalikan hidupnya oleh teknologi, yaitu sistem penilaian per orang. Hal ini tentu melampaui keterbatasan manusia dalam menilai sikap atau karakter orang lain. Kedua, implikasi etis yang ada dari Nosedive ini yaitu adalah adanya ketimpangan sosial. Bintang atau nilai yang didapatkan oleh seseorang mempengaruhi akses orang tersebut dalam menggunakan fasilitas. Orang dengan nilai yang rendah itu tidak bisa menikmati hidup seperti bernilai tinggi. Seperti apa yang dialami oleh teman kerjanya Lacey, bintangnya itu terus menurun karena orang dengan nilai yang rendah itu tidak bisa menikmati hidupnya seperti yang bernilai tinggi. Misalkan contohnya adalah yang dialami oleh teman kerjanya Lacey, itu bintangnya terus menurun dan akhirnya tidak bisa bekerja lagi karena orang yang memiliki bintang yang rendah itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke gedung tempat ia bekerja. Lacey juga mengalami hal serupa hendak menyewa mobil. Dari hal-hal tersebut menunjukkan bahwa jika melampaui keterbatasan manusia yang menjadikan dunia tidak mengalami kemajuan, justru dapat menghasilkan kemanusiaan. Seperti itu mengenai pengajaran transhumanisme. Transhumanisme itu berfokus pada pengembangan manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Transhumanisme ini berjanji bahwa di masa yang akan datang, evolusi manusia itu masih ada selanjutnya dengan menggunakan bantuan teknologi. Dalam episode Nosedive dari series Black Mirror ini, teknologi sistem penilaian yang menunjukkan tingkat sosial dirancang untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan mengatasi sikap manusia dalam menilai orang lain. Namun, ternyata teknologi tersebut itu menunjukkan hasil teknologi sistem penilaian menciptakan ketidakadilan. Transhumanisme adalah gerakan yang mendukung penggunaan teknologi atas batasan biologis manusia.